Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vigo Mahindra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang diberikan. Yaitu tugasnya itu instalasi server pada virtual machine. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Vigo Mahindra. NIM saya A11 2019 118813 dari kelompok A11 4419. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang virtual machine terlebih dahulu. Virtual machine atau dikenal dengan mesin virtual merupakan sebuah rekayasa perangkat lunak yang dapat berperan seperti komputer fisik. Peran yang diambil seperti menjalankan tugas aplikasi, program, pengelolaan yang sifatnya terselesaikan dengan komputerisasi. Apa yang dibangun oleh mesin virtual turut menyertakan fungsi perangkat yang divirtualisasikan, seperti log, memori, file disk, dan konfigurasi lainnya dibuat secara rekayasa, layaknya terdapat rumah di dalam rumah. Yaitu seperti ini, ada OS Windows yang saya pakai, ada OS di dalamnya yaitu Linux yang ada di virtual machine. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu konfigurasi server, yaitu semua peralatan yang terhubung ke jaringan komputer perlu yang namanya alamat khusus, yang mana disebut juga IP address. Untuk itu, maka diperlukan untuk menghubungkan antara IP address komputer dan IP address virtual machine yang sering disebut dengan konfigurasi server. Ada juga DNS. DNS itu sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address tanpa DNS. Anda harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Jadi kalau kita masuk website, kita nggak perlu mengetikkan IP address kita untuk misalkan untuk web server kita atau untuk membuka WordPress yang kita konfigurasikan atau email seperti itu. Database itu kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Terus ada web server. Web server itu perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagian dari perangkat keras hardware maupun sebagian dari perangkat lunak software. Lalu ada subdomain. Subdomain itu domain standar yang tidak berdiri sendiri. Domain standar itu contohnya seperti vigo.com. Tapi kalau ada subdomain jadi www.vigo.com atau ftp.vigo.com dan lain-lainnya. Lalu ada FTP, File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau juga sering disebut dengan download atau mengirim ke file server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan penukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Lalu ada mail dan webmail, sebuah layanan email yang terdapat di dalam cPanel website yang
website Anda yang dapat diakses melalui sebuah browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dan lain-lain. Ini salah satu kategori dari website dan klien yang menggunakan halaman website sebagai media untuk mengelola email di sisi klien. Lalu sementara untuk kekurangannya itu kita harus terhubung ke internet jika kita ingin mengecek atau membaca email. Server-server pada sistem surat elektronik itu ada server SMTP. Dari praktik ini menggunakan Postfix, server IMAP menggunakan Courier IMAP, server POP3 menggunakan Courier POP. Oke, di sini saya akan menunjukkan hasil dari yang VM yang sudah saya buat. Ini namanya Debian Vigo. Untuk settingannya sebentar. Ini sudah saya jalankan ya. Untuk networknya saya pakai host only adapter, pakai VirtualBox host only. Oke, jadi ini anunya. Jadi ini kalau udah kita run hasilnya seperti ini. Saya clear terlebih dahulu, lalu saya akan konfigurasikan. Pertama itu di sini kita bisa ya klik apt install NetTools DNS Tools. Nah, seperti ini ya. Kalau 0 upgrade, 0 newly, itu berarti sudah sukses untuk terinstall. Terus kita lihat untuk IP-nya di sini bisa dilihat. Untuk yang kedua itu ada EN. Nah, di sini EN P0S3 ya, ada INET, ada IP yang sesuai dengan NIM saya yaitu 192 168 19 13. Lalu kalau mau konfigurasikannya untuk yang duanya itu pakai nano etc network terus interface. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita buat seperti itu. Kalau file aslinya itu auto lo, terus ifs lo, inet, saya lupa terusnya apa, tapi kita ganti dengan auto en p0s3, ifs en p0s3, inet static. Addressnya itu 192.168.19.13 sesuai dengan NIM. Terus ada netmax 25255.255.255.0. networknya 192.168.19.0. Kalau udah Ctrl O, enter, habis itu Ctrl X. Seperti itu. Clear. Lalu kalau mau mencoba pingnya, kita jangan lupa untuk restart. init.d networking start. Nah, seperti ini.
Nah, kalau sudah oke berarti sudah terkonfigurasi. Kita coba untuk ping 192.168.19.13. Nah, dia TTL. Kalau TTL berarti berhasil. Terus kita coba di sini di CMD, kita lihat pakai ping. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, dia juga TTL. Berarti konfigurasinya itu berhasil menghubungkan untuk VM dengan klien. Selanjutnya untuk remote itu kita install dulu apt untuk remote-nya. Apt install open SSH server. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah saya download terlebih dahulu. Lalu untuk anunya itu kita ini nano etc SSH, lalu SSHD config. Nah, di sini yang kita ganti itu di port ya. Kita ganti, ini saya pakai NIM saya 11813, sama di sini ya saya tambahin permit root login yes. Kalau sudah, Ctrl O, enter, Ctrl X. Setelah itu kita restart ininya SSH. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau sudah oke, kita buka putih ini, coba aplikasi putih. Nah, lalu kita tuliskan IP address kita 168.19.13. Nah, ini portnya juga diganti dengan port yang tadi ya, NIM 813. Setelah itu kita open. Nah, kita masukkan root. Ini password pas pembuatannya. Nah, selesai, sudah bisa di remote. Kita tutup ini dulu. Sebentar, saya ubah color. Oke. Nah, lalu kita ke FTP. Untuk FTP kita bisa menggabungkan dulu DVD 1 sama 2, yaitu dengan apt cd-rom add. Nah, sebelum itu kita masukin dulu ininya ya, CD-nya di optical. Langsung masukin yang pertama dulu, force amount. Nah, habis itu bentar. Nah, di sini kita enter. Nah, enter sampai dia repeat this. Setelah itu satu lagi sama ini, karena saya udah sebelumnya saya gabungkan ya, ini saya gabungkan ulang sebagai contoh saja. Nah, seperti ini, enter. Nah, sudah tergabung.
Lalu kita clear dulu bentar. Clear, salah. Clear. Nah, kita install FTP-nya dengan apt install pro FTPD. Nah, seperti ini. Sebentar. Oh iya, salah, tipe ya, harus hati-hati memang install. Nah kalau udah gini 0 upgrade berarti sudah terinstall. Setelah itu kita ke cd home. Nah ini untuk lihat. Nah ini jadi direktorinya. Jadi ada yang sudah saya buat ya, ada Samba, upload WordPress, upload sama WordPress. Upload itu untuk FTP-nya, sama ada WordPress juga sih. Terus kalau mau menambah direktori tinggal mkdir ya, kita terserah apa gitu. Kalau enter nanti akan muncul. Ya kalau sudah jangan lupa restart ya. Di sini saya ingin mengecek menggunakan ini WinSCP, mengecek FTP-nya apakah berhasil atau tidak. Nah di sini kita masukkan FTP kan, kita masukkan itu kita 192 168 19 13. Username-nya Vigo, username yang kita buat, passwordnya juga yang kita buat waktu buat ya, konfigurasi waktu install ininya ya, install Debian-nya. Nah ini baru udah masuk nih. Nah ini kan ada upload, kita bisa upload karena ini kan FTP itu kan fungsinya untuk upload dan download gitu kan. Nah kita bisa juga upload juga nih, misalkan kita mau upload ini. Nah ini yang satu ini kita uploadkan ke sini misalkan, atau dari yang lain. Coba kita dari D nah misalkan kita masukin ini ya, kita mau masukin situ, kita langsung upload aja, klik kanan upload, oke. Nah dia akan ke upload. Coba kita cek di sini dengan cd upload. Nah habis itu kita ls untuk lihat isinya. Ya itu ada Vigo PDF. Lalu selanjutnya ada DNS server. Kita kembali dulu. Nah, kita bersihin. Untuk DNS server kita harus install dengan apt install bin 9. Nah jika sudah, kita cd
etc bin. Nah, itu kita lihat isinya. Nah, di sini saya udah buat ada DB Vigo, ya kan, ada DB 192. Untuk isinya menggunakan nano. Kemudian isinya yang sudah saya konfigurasikan DB Vigo seperti ini, enter. Nah, ini yang dirubah ini bagian sini, ini awalnya localhost, ini localhost ini 127 kalau nggak salah, tapi ini sudah saya rubah menjadi domain saya, yaitu vigo.net. Di sini pakai www.ftp-mail. Oh ya, sebelum itu kita juga kalau udah node DNS-nya di sini juga harus diatur ya, di VirtualBox host only network di sini. Nah, ini untuk IP address yang di komputer, gateway-nya saya pakai IP address VirtualBox-nya. Ini juga DNS-nya. Nah, kalau sudah di OK, ya nanti kita tuliskan di sini. Di sini harus hati-hati karena salah titik koma itu sangat berbahaya. Ya, jadi harus hati-hati. Kalau sudah, Ctrl O, enter, Ctrl X. Ini DB-nya dibuat seperti ini ya, tinggal diikutin aja. Kalau mau buat, terus satu lagi untuk yang 192 seperti ini. Nah, seperti ini. Ini 13 ini belakang dari IP address saya kan 192 168 1913. Nah, ini 13. Kita pakai 13 di sini. Sini sini langsung www. Di sini ada subdomainnya plus domain, subdomain, domain. Seperti itu. Kalau udah, kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Oke. Lalu oh ya, kita juga pergi ke sini untuk mengecek. Nah, di sini default zones. Nah, di sini untuk zone. Nah, nih dari mana? Kalau ada pertanyaan dari mana vigo.net-nya. Nah, di sini di sini saya settingnya tuh di sini. Nih vigo.net di sini. Terus untuk IP-nya sini dibalik. Jadi 192 168 19 13-nya nggak ikut. 13-nya itu masuk yang di DB 192 tadi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, kita coba ya, kita coba ping satu aja, www.vigo.net. Kita coba ya dari www terus FTP mail sama address kita ya, ping dan NS lookup. Nah, ini berjalan LDL. Ini www-nya, lalu FTP FTP ini berjalan juga, lalu mail. Nah, ini juga berjalan untuk mailnya. Lalu kita anukan IP 168 1913.
Nah, tel juga. Sekarang kita uji ns lookup-nya. Lookup www 92 168 19 13. Nah, sini sudah berhasil ya, sesuai. Ada www.vigo.net, mail vigo.net, ftp.vigo.net. Oke, untuk yang lainnya, untuk www-nya ya. Terus untuk FTP lalu untuk mail. Nah, seperti ini. Ini kan terlihat jelas ya, addressnya itu 192.168.19.13. Nah, karena kita bermain DNS, maka ya tadi konfigurasi masuk di yang DNS yang tadi itu. Nah, kita masukkan di situ yang sudah di sini tuliskan 192.168.19.13. Oke, sudah terkonfigurasi. Lalu kita cek di untuk web servernya www.vigo.net. Nah, sebentar. Bentar, kita cek dulu di sini. Ping, sepertinya ada error. Tadi bisa. Bisa kok. Apa ya? Kenapa tidak bisa? Coba. Nah, sudah bisa ya. Ini filenya tuh dari file tugas web yang disuruh buat web di semester 3. Saya kirim melewati FTP ya, jadi masuknya itu ke sini. Bentar. Untuk web server ini tampilan web servernya ya, seperti ini. Nah, ini ada portofolionya juga loh, seperti itu. Mungkin seperti ini untuk tampilan web server. Nah, untuk konfigurasinya itu kita download dulu apt install Apache 2. Nah, ini udah aku install. Habis itu kita ke cd etc Apache 2, terus seeds available. Oke, kita enter seperti ini. Terus kita ls. Nah, ini untuk ya, jadi awal-awal itu nanti munculnya itu websitenya Apache, tapi saya ubahnya itu masuk ke sini pakai ini, terus ke nano yang 000 ini, tab ya di sini. Nah, di sini saya rubah ini saya rubah jadi www.vigo.net. Vigo di sini untuk domain rootnya var www.html website. Kalau udah di
langsung Ctrl O, enter, Ctrl X. Kalau udah tinggal di restart aja. Ini tadi apa, C2 restart. Nah, sudah seperti itu. Untuk lihat yang tadinya yang di home, kita pakai cd var www oke ls. Nah, sini HTML, kita pakai cd HTML. Nah di sini ada file website WordPress ya, ada website WordPress ini yang file aslinya. Nanti kalau pertama kali pasti cuman ada index.html, nanti tinggal nambah sendiri directory pakai mkdir ya. Nah seperti ini, nanti mkdir misal so mkdir so. Nah kita ls. Nah seperti ini. Lalu kesimpulannya itu bahwasanya penerapan virtual machine dengan menggunakan Debian, yang dimana Debian adalah sistem operasi dari Linux yang dikembangkan secara bebas oleh pengguna. Peran yang diambil seperti menjalankan tugas aplikasi, program pengolahan yang sifatnya terselesaikan dengan komputerisasi. Apa yang dibangun oleh mesin virtual turut menciptakan fungsi perangkat yang divirtualisasikan. Konfigurasi server ini kita bisa tahu bahwa ya subdomain itu beda sama domain. Subdomain itu ya tadi ada www-nya ya seperti ini, www Google, www Facebook. Terus ada FTP yang fungsinya yaitu untuk upload dan download. Ada email juga untuk konfigurasi emailnya ya seperti ini. Langkah server STMP dengan mengetikkan apt install Postfix, lalu install ya, bisa dibaca ya. Ini langkah selanjutnya, ujian pengiriman email telnet. Nah kalau nanti sama aja untuk email, untuk sama aja kayak seperti tadi, seperti web server yang tadi, cuman ya harus ada database ya. Untuk pembuatan database-nya itu ada di sini. Bentar, carikan. Ini untuk database install PHP 7.3. ini kodenya, lalu masuk ke sini ya kan. Tadi ininya saya ganti ya, ini yang tugas 2 yang kemarin, hasilnya seperti ini. Nah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.